proses ada dokter. Ada saya yang mau disampaikan. Itu sebenarnya bukan konsumsi publik karena tidak ada izin dari penyidik. Yang jelas saya informasikan bahwa kita memang menerima korban miras itu sebanyak 2 orang. Kemudian yang pertama kita terima pada tanggal 26 Desember pukul 01.30 WIB dini hari. Dan yang kedua kita terima tanggal 26 Desember jam 13.30 WIB, yaitu dari internal Sutomo karena memang mengalami perawatan di Sutomo. Kemudian kedua-duanya atas perintah dari penyidik Polrestabes Surabaya kita melakukan pemeriksaan luar dan otopsi terhadap kedua jenazah tersebut. Dan untuk hasilnya tentunya kita menemukan kelainan-kelainan pada otopsi tersebut. Serta kita untuk menegakkan apakah itu memang meninggal oleh karena alkohol itu atau tidak, kita melakukan pemeriksaan menunjang yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Begitu saya kira. Kalau untuk ininya, tadi kan sponsor ada yang metanol ya, apa namanya dalam kandungan di campuran di minuman itu, gimana dok? Benar nggak dok? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan untuk mengetahui adanya zat tersebut kan butuh pemeriksaan penunjang. Apakah itu alkohol jenis etanol atau metanol atau isopropanol, itu kita harus konfirmasi dengan hasil lab. Meskipun dari informasi kan termasuk di media itu kan disebutkan mereknya itu kan vodka sama Bacardi. Itu kan kalau orang lama ngomong ya alkohol. Alkohol itu macam-macam. Dan alkohol yang sering dikonsumsi adalah jenis etanol. Kalau metanol itu jarang, mungkin penyalahgunaan lebih sering digunakan. Mungkin orang awam nggak paham tentang metanol. Metanol itu kalau di masyarakat spiritus. Makanya pemerintah memberi tanda khusus pada alkohol yang jenis metanol itu dengan warna kebiruan itu. Itu saya kira yang bisa saya informasikan. Jadi saat ini mau kita lagi tinggal menunggu hasil pemeriksaan apalagi kita untuk melengkapi hasil penyelidikan dulu. Pemeriksaan penunjang yang kita berikan kita lakukan dengan melibatkan pihak lain. Itu pemeriksaan satu toksikologi, satu lagi histopatologi anatomi untuk mengetahui kelainan organ akibat mungkin yang diduga alkohol yang jenis etanol maupun metanol itu. Itu waktu berapa lama pemeriksaan ini? Kami tidak bisa memberikan informasi karena bukan kami yang melakukan pemeriksaan, jadi pihak lain. Dalam hal ini kalau pemeriksaan toksikologi kita bekerjasama dengan Lapor Jatim. Untuk histopatologi anatomi kita bekerjasama dengan Instansi Lab Sentral RSUD Dr. Sutomo. Dalam hal ini adalah Laboratorium Histopatologi Anatomi di Sutomo ini. Jadi untuk jelasnya berapa lama dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan itu, saya tidak bisa memberikan jawaban. Kalau untuk tes psikologi itu nanti siapa dok yang korban masih selamat atau gimana? Psikologi. Toksik itu racun. Toksikologi untuk mengetahui racun tadi. Ya tadi kalau masih tanya tadi itu apakah metanol, itu bisa dijawab di sana dari hasil pemeriksaan ini. Kita kerjasama dengan Lapor Polda Jatim. Dok, sebelumnya pernah ada kasus seperti ini nggak? Ini sepertinya kan fatal gitu.
Nah, sebenarnya banyak sekali yang dulu sering kan di masyarakat awam yang pesta miras, bahkan oplosan ya, tidak hanya alkohol, bahkan ditambahkan penyamuk, autan dan sebagainya itu, tambah lagi spiritus yang di literasi medis kan metanol itu. Dok, seberapa besar sih dok efek dari spiritus ini? Soalnya kan kalau pengakuan dari satu orang yang lebih selamat itu kan dia hanya minum hanya segelas, gitu. Tapi efeknya luar biasa gitu. Ini Kalau menjelaskan terkait sama farmakologinya itu bukan kewenangan kami, bukan kompetensi kami, mungkin ada ahli farmakologi. Tapi yang jelas secara simpel itu metanol itu lebih berbahaya daripada etanol yang menurut orang awam ya alkohol itu. berapa persen Dok? Mungkin kalau dicampur metanol itu alkoholnya berapa persen Dok? Kalau alkohol yang etanol itu kan dosis letal dosis mematikan. Etanol yang etanol yang orang bilang itu alkohol pada umumnya itu kan 0,5% di dalam darah sudah bisa membunuh. Itu yang etanol. Kalau yang metanol saya nggak paham tentang itu. Tapi karena keumuman yang dikonsumsi oleh publik itu adalah etanol. Jadi dalam artian lebih risikonya lebih besar ya kalau metanol. Lebih berbahaya tadi. Lebih berbahaya ya. Dok, itu campurannya itu, oplosannya itu memang kandungannya cukup tinggi itu gimana? Antara minuman keras dengan oplosan yang dicampur. Hasil pemeriksaannya berapa? Dari informasi yang kita dapatkan, kita tidak ekspor ke sana. Yang jelas kita tanya dari pengantar jenazah itu, apakah itu kawannya ataupun penyidik itu kan alkohol itu aja. Tapi yang berkembang di masyarakat kan, di media kan ada campuran jus apa itu saya tidak paham. Dan apakah jus itu membuat sinergisme itu meningkatkan daya racunnya alkohol itu atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi kondisi organ itu dalam kondisi gimana? Sudah rusak atau gimana kondisi? Untuk itu kami tidak bisa menginformasikan. Jadi itu bukan ranah publik. Jadi itu nanti kalau memang butuh informasi lebih lanjut, kita akan menuangkan semua hasil pemeriksaan kita ke visum et repertum yang kita berikan pada penyidik yang minta kita melakukan otopsi. Ya, mohon maaf sekali lagi, ini bukan ranah publik. Dan kalau memang ingin akses informasi itu ke penyidik atau nanti ada informasi yang bisa diberikan oleh penyidik ke wartawan. Karena sampai saat ini pun kita belum launching visumnya karena kita menunggu hasil pemeriksaan penunjang dan sampai saat ini belum ada hasilnya. Tapi si korban ini dia punya riwayat penyakit nggak sih dok? Soalnya kan katanya kalau misalnya dari riwayat penyakit bisa saja. Kan soalnya dari 9 orang ada yang selamat gitu. Apakah yang dua korban ini ada riwayat penyakit dok? Jadi ketika dia minum langsung efeknya lebih besar dibandingkan yang lain. Kami belum dapat informasi dari para informan tadi itu yang kita tanyakan. Karena memang benar yang katakan Mas tadi itu bahwa efek dari racun itu dipengaruhi 3 hal. Nomor 1 itu adalah cara masuknya. Artinya bagaimana si racun itu masuk ke dalam tubuh. Yang kedua kondisi korbannya. Yang mungkin salah satunya yang disampaikan oleh Mas tadi itu penyakit yang terjadi. Salah satunya, tidak hanya itu, kondisi umumnya, usianya, kemudian habituasi itu kebiasaan orang yang menenggak alkohol. Kalau kita ngomong orang Korea itu kan hari-hari jam-jam itu kan minum alkohol gitu. Nah kita yang tidak biasa seperti itu tentunya lebih kuat dia daripada kita. Itu maksudnya korbannya. Yang ketiga adalah racun itu sendiri.
Baik itu dosisnya, tadi saya sampaikan adalah sinergisme dengan zat lain atau antagonisme itu menghalangi efeknya, malah tidak meningkatkan efek racun tetapi malah menghambat efek racun. Itu juga pengaruh bagaimana racun itu bekerja pada tubuh sehingga menyebabkan kondisi korban itu parah atau tidak. 3 hal itu yang berpengaruh. Dari pemerintah itu yang boleh dikonsumsi itu berapa? Oke, kalau kita cukup